Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Creeper, jumpa lagi bersama saya Cak Mardian dalam channel DJR Stories, sebuah channel menceritakan tentang kisah seseorang yang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis seputar pengalaman kejadian supranatural secara pribadi maupun penuturan dari teman, kerabat, saudara, bahkan keluarga. Oleh karena itu, jika kalian memiliki pengalaman tersebut dan ingin diceritakan langsung di sini, kalian dapat mengirimkannya melalui jejak yang sudah saya cantumkan pada kolom deskripsi. Di kesempatan kali ini, saya akan mengadaptasi dari pengalaman pribadi seseorang yang namanya tidak dapat saya sebutkan di sini. Atas permintaan beliau pula, untuk lokasi tidak akan saya ceritakan secara gamblang. Merupakan kode etik bagi kami agar privasi orang tersebut tetap aman. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke cerita. Sebuah perusahaan atau instansi pada umumnya memiliki skema waktu operasional secara bergantian. Pagi, siang, sore, dan malam. Waktu pagi hari kesibukan yang luar biasa menjadi lika-liku sehari-hari bagi para pekerja maupun staf kantor, hingga lepas waktu yang telah ditentukan. Waktu menjelang sore adalah waktu pembatas dari segala kesibukan yang ada. Namun, tak jarang pula diantaranya masih menggunakan skema 4 shift. Mungkin hal ini pula yang menjadi mekanisme tugas dari narasumber kita kali ini. Sebut saja Om Uli. Sebagai petugas, suka duka telah banyak beliau jalani. Tanggung jawab pekerjaan merupakan kewajiban yang harus Om Uli emban dengan sepenuh hati. Seperti penempatan lokasi dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga perihal menyangkut dunia supranatural pernah beliau alami. Kisah kali ini penulis tidak akan membahas mekanisme sebuah pekerjaan. Namun, sesuai konsepnya, pengalaman mistis itulah yang akan penulis ceritakan dari narasumber. Bagaimanakah kisahnya? Berikut penuturan dari beliau. Kejadian itu bermula pada tahun 1987 ketika saya sedang melaksanakan tugas jaga malam, menggantikan dua teman saya dikarenakan mereka berhalangan hadir. Lebih tepatnya, letak gedung tersebut berada di Jalan GM, Jakarta Pusat. Schedule yang seharusnya 2 personil secara otomatis saat itu juga saya gantikan dengan berjaga sendirian. Gedung itu terdiri dari 3 lantai. Setiap akan melaksanakan jaga, selesai aplosan, saya selalu melakukan pengecekan pada setiap ruangannya. Dari ketiga lantai tersebut, seperti biasa, saya pastikan terlebih dahulu bahwa pintu benar-benar sudah terkunci semua. Tepat di lantai ketiga ada salah satu ruangan, baik siang maupun malam, selalu dalam keadaan terkunci. Entah apa yang ada di dalamnya, saya pun belum pernah memasuki ruangan tersebut. Namun pada saat itu, ketika saya cek satu persatu, ternyata ruangan itu tidak terkunci. Saya berpikir mungkin karyawan tadi siang lupa menguncinya. Dan inilah kesempatan saya untuk mengetahui misteri tersembunyi apa yang ada pada ruangan tersebut. Lantas, saya mencoba memberanikan diri masuk ke dalam ruangan itu.
sekaligus ingin menjawab rasa penasaran yang selama ini menjadi ganjalan dalam benak saya. Sebenarnya ini ruangan untuk apa sih? Kok selalu terkunci? Batin saya berucap. Perlahan lampu saya nyalakan. Pandangan saya menangkap terdapat patung besar, lukisan-lukisan, serta perlengkapan ritual berbau klinik lainnya, seperti sajen yang berisi buah-buahan, rokok, hingga beberapa macam minuman. Salah satunya kopi dan minuman berwarna merah. Dari situ timbullah niat untuk mengincar rokok dan menjadikan target keisengan saya pertama kali. Mengingat rokok yang saya miliki hanya tinggal beberapa batang saja. Keisengan saya tidak berhenti sampai di situ. Kali ini, rasa penasaran saya kembali diuji dengan buah apel berwarna merah. Karena selama ini memang saya belum pernah tahu bagaimana rasanya memakan buah apel merah. Jadi pada waktu itu harga buah apel merah sangat mahal sekali jika dibandingkan dengan buah lainnya. Maka dari itu saya tidak pernah membelinya. Ironis sekali, bukan? Kita kembali ke cerita. Sembari memakan buah tadi, pandangan saya terus bergerilya ke seluruh sisi ruangan tersebut. Setelah merasa cukup puas, saya berencana kembali turun ke lantai 1, tempat pos utama di mana saya berjaga. Namun, selang beberapa langkah saya keluar ruangan. Disinilah awal mula saya merasakan suatu keganjilan. Tiba-tiba saya merasa seolah-olah berada di luar gedung, dan suasana berganti seperti menjelang sore, dengan bias cahaya yang redup. Saya berdiri di sebuah pasar nan luas sekali. Riuh ramai, penuh kesibukan orang-orang bekerja. Di antaranya ada yang menjadi kuli panggul, hilir mudik, memanggul barang. Pakaian mereka pun terasa aneh bagi saya, karena semuanya serba compang-camping. Ketika saya sedang mengamati aktivitas mereka, sepintas mata saya dikejutkan oleh sosok yang berdiri tepat di tengah-tengah keramaian itu. Dan nampaknya saya begitu familiar sekali dengan sosoknya. Ya, beliau adalah bos pemilik perusahaan ini, di mana saya bertugas menjaga perusahaan tersebut. Saya dekatilah beliau, berniat sekedar ingin bertanya, ada apa bos di sini? Sebenarnya saya juga merasa bingung kenapa saya memiliki niatan itu. Namun yang jelas saya merasa seperti ada dorongan untuk melakukannya. Sambil melangkah, mata saya terus menatap lekat sosok itu, takut jika tiba-tiba saja sosok tersebut pergi atau berpindah ke tempat yang lain, sehingga membuat saya kehilangan jejak. Karena pandangan saya sedikit tertutupi oleh aktivitas pekerja yang terus berseliweran. Maka dari itu saya memastikan agar pandangan saya tidak lepas darinya. Dari sini saya mendapatkan sebuah fakta bahwa selepas kuli panggul tadi memanggul barang, mereka memberikan upeti kepada si bos berupa uang. Sehingga si bos itu terlihat memegang uang yang banyak sekali dari para kuli tersebut. Selamat sore, Pak. Demikian saya menyapanya. Waktu itu saya memanggilnya bukan bos, tapi Pak. Sontak orang yang disebut-sebut bos pemilik perusahaan itu nampak kaget dengan kehadiran saya. Lantas, beliau bertanya kepada saya, "Kau kok ada di sini? Dinas kapan?" "Jaga malam ini, Pak," jawab saya.
Kalau kau sedang jaga, ya jangan ke sini. Sana kembali ke pos, bentak beliau. Siapa? Jawab saya pendek. Dan saya pun langsung pamit. Namun, setelah saya balik badan, ternyata saya masih dalam ruangan tempat sajen, di mana sebelum saya mengalami hal ganjil tadi. Setelah peristiwa tersebut, saya merasa amat sangat ketakutan, yang mengakibatkan saya tidak berani lagi kembali ke pos jaga sendirian. Seketika saya langsung berlari menuju gedung yang letaknya berada di seberang jalan dan bergabung dengan satpam penjaga gedung itu, karena di tempat itu memang situasinya banyak orang. Melihat gelagat saya yang masih terdapat sisa-sisa ketakutan, tak pelak saya pun menjadi bahan interview sama mereka. Ada apa mas? Kok kelihatan ketakutan gitu? Tanya salah satu dari mereka. Saya ceritakanlah semua kejadian yang baru saja saya alami, sambil meneguk segelas air putih yang diberikan kepada saya dari rekan-rekan satpam tadi. Dan pada akhirnya saya tidak berani lagi kembali ke tempat pos jaga saya sendiri. Cerita pun selesai. Dan begitulah akhir kisah dari Om Uli. Sebagai sang petugas malam, banyak sekali pengalaman-pengalaman mistis yang akan beliau ceritakan. Di lain waktu dan kesempatan, saya akan hadirkan kembali dengan kisah yang tak kalah serunya dari beliau ini. Terus stay tune di channel DJR Stories, dukung selalu dengan cara subscribe, like, dan share, sehingga saya terus bersemangat dalam berkarya membawakan cerita. Jangan lupa pula tulis kritik dan saran kalian jika terdapat ketidaksempurnaan pada channel ini, sehingga saya dapat berevaluasi demi berkembangnya channel ini. Terima kasih atas segala bentuk atensinya, author, subscriber, juga tidak lupa pula Om Uli sebagai narasumber kita pada kali ini. Dan semua pemirsa dimanapun kalian berada yang telah setia mendukung channel ini. Saya berdoa semoga kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creeper.